Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, kita memulai perkuliahan Hukum Dagang Internasional di program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Wiraraja Sumeneb. Pada topik pagi hari ini yang akan kita bahas adalah TRIPS, Trade Related Intellectual Properties, di mana kita tahu pada tatap muka sebelumnya sudah kita perbincangkan bahwa dalam WTO Agreement, pada WTO Agreement itu terdapat 4 aneks. Aneks 1 tentang Multilateral Trading Agreement, Aneks 2 tentang Dispute Settlement Rules, Aneks 3-nya tentang TPRM, Trade Policy Review Mechanism, dan yang keempat adalah Plurilateral Agreement. Nah, pada Aneks 1, sebagaimana sudah kita perbincangkan pada tatap muka sebelumnya, terdapat 3 sub-aneks. Aneks 1A tentang GATT, General Agreement on Trade and Tariff, Aneks 2-nya tentang GATS, GATS, General Agreement Trade on Services, dan yang sekarang akan kita pelajari adalah Aneks 1C, yaitu TRIPS, Trade Related Intellectual Properties. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai pengantar bagi kita semua dalam memasuki perkuliahan pada hari ini, sehingga yang kita bahas itu kita masih berada pada Aneks 1. Hari ini kita bicara tentang Aneks 1C. Demikian Bapak Ibu sekalian. Pada materi yang sudah saya bagikan, saya sudah membagikan 3 PPT, nanti akan saya tampilkan. Tentu saja ketika kita membicarakan tentang TRIPS, Trade Related Intellectual Properties, maka kita perlu kenal terlebih dahulu kekayaan intelektual itu makhluk apa, ragamnya apa saja. Karena tanpa kita mengetahui intellectual properties itu apa, maka akan sulit kita untuk memahami tentang substansinya TRIPS gitu ya. Setelah nanti tahapan pertama kita akan memperbincangkan tentang IPRs itu seperti apa, kemudian pada tahap selanjutnya. Baik, pada tatap muka hari ini kita akan terbagi menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama kita akan berkenalan terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu tentang apa itu IPRs, Intellectual Property Rights. Kemudian kita bicara apa kaitannya si IPRs dengan perdagangan. Baru kita membicarakan substansinya TRIPS, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin untuk share screen tentang topik yang pertama, yaitu, baik, sebentar. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian membuka PPT yang sudah saya bagikan kemarin. Ini saya tampilkan untuk memudahkan kita untuk mempelajari. Sekiranya panjenengan semua perlu membuka sendiri di layar, silakan Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya akan maksimalkan terlebih dahulu ini. Mohon maaf loh Ibu, Ya, silakan disetujui ulang Ibu untuk masuk ke breakout room Ibu. oh sorry, sebentar. Ya, Bu. Kenapa Mas Fikri dia harus gimana? Setujui lagi Ibu masuk ke breakout room Ibu. Oh ini Soalnya saya, baru disetting ulang Ibu barusan Ibu. oh ya Allah, ini saya nggak di breakout room. Sampai mana tadi saya? Oke, oke, oke. Saya barusan menghilang ya ternyata Bapak Ibu sekalian.
Baik, Bapak Ibu sekalian, tatap muka pada siang hari ini, pada pagi hari ini akan terbagi menjadi 3 segmen. Jadi dalam rangka mempelajari tentang trade related intellectual properties, saya akan membaginya menjadi 3 subtema. Tema yang pertama tentu kita perlu belajar dan mengenal tentang apa itu IPRs. Kemudian kita mendiskusikan apa sih kaitannya IPRs dengan perdagangan internasional, baru kemudian kita membicarakan tentang substansi TRIPS-nya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk men-share materi yang kemarin sudah saya bagikan pada Anda semua. Baik, mudah-mudahan ini sudah bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di layar gadget gawai Anda sudah bisa tampak. Ini materi yang sudah saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu sekalian. Silakan ditengok ulang apa yang sudah saya bagikan. Ini tentang sekilas tentang IPR gitu. Non sewu, saya ingin menanyakan berapa dari panjenengan semua yang sudah pernah kenalan dengan IPR nggih? Baik, saya akan mulai satu persatu Bapak Ibu sekalian untuk membahas substansinya. Bahasa Inggrisnya adalah intellectual property rights. Kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi hak kekayaan intelektual. Sekarang kemudian kita menggunakan istilahnya adalah kekayaan intelektual saja atau KI gitu ya. Nah, apa itu KI? Saya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini masih dalam bahasa Inggris, saya masih belum sempat ini kan mengalih bahasakannya, tapi saya yakin bahasa Inggrisnya nggak terlampau sulit, jadi mudah-mudahan bisa diikuti. Eh, Monggo Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa bergerak ini slide saya. Oke, IPR itu apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia, IPR ini kalau ya, apa itu IPR? IPR itu adalah kekayaan intelektual ya apa ya IPR itu apa? IPR adalah kekayaan intelektual. Sebentar Bapak Ibu sekalian, saya ini cukup besar ya, cukup bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak perlu membesarkan lagi, J. Jelas Bu, jelas Bu. Jelas ya? Oke, good, J. Matur sangat. Oke. Kekayaan intelektual itu adalah hak yang diberikan kepada orang terhadap kreasi karya ciptanya, kreasinya, gitu ya. Sehingga IPR itu diberikan kepada kreator, inventor, apa yang diberikan adalah hak eksklusif. Hak eksklusif untuk apa? Hak eksklusif untuk menggunakan kreasinya dalam kurun waktu tertentu. Gitu ya Bapak sekalian. Jadi pada intinya kalau Anda bukan pencipta, maka Anda tidak boleh memperbanyak. Kalau Anda bukan pencipta misalnya, kalau Anda bukan pencipta karakter karakter Nobita pada kartun Jepang, maka Anda tidak bisa kemudian membuat boneka Nobita, Anda jual belikan secara bebas, tidak boleh seperti itu. Karena hanya kepada pihak yang menciptakan sesuatu itulah, maka negara memberikan perlindungan, negara memberikan pengakuan dan sekaligus perlindungan terhadap untuk secara eksklusif memberikan hak itu kepada penciptanya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Intinya demikian. IPR are given by government, jadi yang memberikan hak, yang memberikan pengakuan dan yang memberikan hak eksklusif itu adalah pemerintah, gitu ya. Nah, oke, sekarang IPR itu ada berapa jenisnya? Nah, sebetulnya total keseluruhan IPR itu ada sekian banyak, Bapak Ibu sekalian. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Ada 8 kalau nggak salah. Tetapi sebetulnya kalau mau ditanya ada berapa sih sebetulnya IPR? IPR itu ada 2 pembagiannya, dikotomi. Ada copyright sama industrial property. Jadi kalau mau ditanya apa IPR, pada pokoknya IPR itu 2, copyright dan industrial properties, gitu ya.
Nah, kalau copyright ini saya langsung saja pada draftnya ini agar lebih mudah dipahami. Oke. Jadi kalau copyright Bapak Ibu sekalian, copyright itu berkaitan dengan copyright dan rights related copyright. Jadi hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Contohnya kemudian pada penampil, pada produser, pada pihak yang menyebarluaskan, broadcaster. Waktu itu kan momennya adalah momen radio, televisi. Kalau yang sekarang bagaimana jika di-broadcast melalui internet, gitu ya. Nah, itu satu sisi yang hijau, yaitu copyright. Sisi yang lainnya adalah industrial property macamnya. Industrial properties itu dibagikan menjadi dua tujuan, Bapak Ibu sekalian. Industrial properties yang ditujukan untuk memberikan proteksi terhadap sebagai tanda pembeda, sekali lagi, industrial property yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap tanda pembeda itu dua jenisnya. Yang satu trademark, merek dagang, yang satunya adalah indikasi geografis. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi kalau yang industrial properties ada dua kamar lagi, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tanda pembeda. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah industrial properties yang ditujukan untuk menstimulasi inovasi, menstimulasi desain dan kreasi terhadap teknologi yang kuning ini. Nah, kalau kita bicara pada yang topik yang kedua ini, maka kemudian panjenengan akan kenalan dengan paten, termasuk plant variety, kemudian ada industrial design, kemudian ada trade secret, rahasia dagang, dan yang keempat adalah integrated circuit. Kalau bahasa Indonesianya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, dari slide ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa Magister Hukum yang saya hormati, panjenengan semua sekarang sudah mengetahui ragamnya IPR. Ragamnya intellectual properties itu apa saja. Jadi ada dua kubu, sekali lagi saya ulang, copyright sama industrial properties. Yang copyrights itu yang berkaitan dengan authors, penulisnya, performance, orang yang menampilkan karyanya, produser, orang yang memproduksi, broadcasting, yang menyebarluaskannya. Sementara kalau industrial properties, Bapak Ibu sekalian, ada dua, sekali lagi, yang bertujuan untuk memproteksi, melindungi tanda pembeda. Itu adalah trademark dan indikasi geografis, sementara yang bertujuan untuk menstimulasi inovasi, desain, dan kreasi teknologi itu adalah paten, termasuk plant variety, ada industrial design, ada trade secret, itu rahasia dagang, industrial design itu bahasa Indonesia desain industri, integrated circuit tadi itu desain tata letak sirkuit terpadu. Oke. Bisa diikuti Bapak Ibu sekalian, saya boleh maju selanjutnya? Saya teruskan, J. Mohon izin melanjutkan ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Terima kasih. Baik. Oke, sekarang kita belajar what is copyrights. Copyrights itu makhluk apa, Bapak Ibu sekalian? Oke. Nah, copyright itu, Bapak Ibu sekalian, ini saya menemukan gambar yang saya sangat suka karena ini mewakili semuanya. Sebagian yang secara mudah, kalau kita ngomong tentang hak cipta, itu pasti semuanya orang akan bilang buku, betul. Kemudian apalagi lukisan, betul. Potret, betul. Jadi sebetulnya copyright itu lingkupnya, ruang lingkupnya adalah di sini. Literary work, semua karya tulis itu pasti copyrightable. Kemudian painting, lukisan. Fotografi. Drawing, gambar yang ini drawing, kemudian film, musik, koreografi, pahatan dan patung. Ini semua termasuk copyright. Jadi subject matters-nya copyright itu adalah ini. Literary works, musical works, dramatic works, pantomim, koreografi, pictorial, graphic, sculpture, pictorial, graphic, sculpture itu pahatan, motion picture, film berjalan, audio visual, sounding recording,
karya-karya arsitektur, kompilasi, dan computer programs. Everything ini under copyright. Gitu ya. Saya pikir kalau copyright hak cipta tidak terlampau asing bagi kita karena itu sehari-hari melekat pada kita, gitu ya. Saya melanjutkan nah kalau di Indonesia ada undang-undangnya sekarang ini merek, ya kan? Kalau merek itu apa? Definisi merek adalah seperti ini. Nah, sekarang masuk gini. Ini merek, Bapak Ibu sekalian. Merek itu adalah tanda yang membedakan antara satu komoditas dengan komoditas yang lainnya. Kalau saya biasanya menjelaskannya adalah kenapa kalau dengan ibu-ibu saya lebih mudah bicara. Kenapa ibu memilih kecapnya adalah kecap bangau? Kenapa saya kalau memilih sambal, sambalnya ABC? Kenapa Bapak kalau membeli mobil, mobilnya adalah Xenia? Kenapa Bapak kalau membeli jam tangannya merek tertentu gitu? Kalau apa yang membedakan minyak Sanko dengan minyak Vilma dan minyak yang lainnya? Karena memang mereknya. Secara esensi itu sama-sama minyak goreng, tetapi ketika ditempeli dengan gabungan antara logo, huruf, gambar, warna, gitu ya, itu kemudian ketika dipadukan maka dia akan jadi merek seperti ini. Yang membedakan sampo di rumah itu adalah mereknya, satu Pantene dan seterusnya, gitu ya. This one is merek-merek yang kita kenal. Anda bisa lihat di sini variannya. Ada yang tulisan saja, ada yang tulisan dengan logo. Pilihan warnanya, ada pilihan warna pasti, gitu ya. Karena memang warna-warna itu sengaja dipilih sebagai pembeda, gitu ya. Baik, merek. Kemudian indikasi geografis, indikasi geografis. Nah, indikasi geografis tadi itu kalau yang saya perlihatkan lagi di seperti ini, jadi yang berkaitan dengan distinctive sign. Itu tadi itu trademark yang membedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian membedakan satu dengan yang lainnya itu adalah tentang indikasi geografis. Indikasi geografis kasus pertama yang muncul ke permukaan itu adalah mula-mula adalah tentang masyarakat di daerah Champagne di Prancis itu protes. Karena Champagne itu adalah satu daerah di Prancis yang ketika ditanami biji buah anggur, maka anggur yang tumbuh dari dataran tinggi Champagne itu menghasilkan rasa yang tertentu. Bijinya sama, Pak, tapi ketika ditanamkan di tempat lain selain Champagne, itu akan menimbulkan variasi rasa yang berbeda. Ternyata setelah diselidiki memang unsur hara di daerah Champagne itu memang berbeda. Sehingga biji anggur yang ditanam di daerah itu, kemudian karena suhu di daerah itu menyebabkan proses fermentasi anggur menjadi wine itu menjadi sangat khas, rasanya sangat Champagne. Nah, karena kemudian ini ternama, maka orang gebiah-uyah. Pokoknya yang namanya wine dari Prancis dibilang Champagne, padahal tidak dari Champagne. Nah, kemudian masyarakat Champagne protes. Kalau semua anggur, asal anggur dari Prancis dibilang itu Champagne, maka merugikan kami karena kami menjadi tidak mempunyai tanda yang distintif, gitu ya. Sehingga kemudian itu sengketa itu muncul. Sengketa itu muncul sehingga kemudian memunculkan semakin menegaskan keberadaan peraturan tentang indikasi geografis. Bahwa yang boleh menggunakan nama geografis tertentu itu kalau memang benar-benar berasal dari daerah tersebut. Kalau di Indonesia semakin lucu ya kan, kalau tahu Sumedang misalnya ada di depan kompleks perumahan saya. Saya tanya tahunya Sumedang, apa yang jual dari Sumedang? Bukan, yang jual orang Jawa, orang Surabaya. Apakah ini kedelainya yang dari Sumedang? Bukan juga. Apakah diprosesnya dari Sumedang? Bukan juga. Nah, kalau gitu apa boleh pakai nama tahu Sumedang? Banyak hal yang seperti itu terjadi di sekitar kita ya. Soto Madura gitu. Soto Madura malah kalau ke Madura cari soto Madura nggak ada kan? Soto Madura tuh nggak dijual di Madura. Kalau di Surabaya banyak sekali soto Madura terkenal tuh banyak sekali. So itu konteksnya bahwa indikasi yang sekarang sedang diperjuangkan adalah apel batu.
Kalau memang apel batu atau kemarin saya menguji tesisnya mahasiswa S2 di Unair, itu dia bicara tentang soja. Soja itu seperti legennya orang Gresik gitu ya. Tapi karena proses fermentasi tertentunya, maka itu kemudian menjadi khas, sangat khas Mataram gitu. So this is indikasi geografis. Nah, setiap kalau di Indonesia harusnya sangat kaya. Tapi ternyata yang mempunyai indikasi geografis di dunia ini banyak. Ini contoh indikasi geografis yang di India. Basmati rice kita pasti tahu. Kalau basmati rice itu pasti dari India. Sementara kalau yang Thailand itu adalah melati. Biasanya jasmine rice itu Thailand pasti. Yang nasinya kayak nasi yang kita makan. Kalau keluar negeri pasti carinya begitu. So this one, indikasi geografisnya kalau yang diberikan oleh kantor paten India dari tahun 2017 sampai 2018 itu sekian banyak, gitu ya. Kemudian this one, jadi indikasi geografis itu Bapak Ibu sekalian itu mengandung aspek ada 3 komponen unsur, geographical area, kemudian specific product, dan causal link antara geographical area dengan specific product, entah cara penanganannya atau segala macam, itu kemudian menyebabkan sungguh sangat spesifik, sehingga dia kemudian layak untuk diberikan perlindungan geographical indication. Ya, slide ini sangat sangat informatif kalau menurut saya. Jadi yang tadi yang saya katakan, kalau di Sempens itu kan memang unsur hara. Di tanah daerah Sempens itu sangat unik. Sehingga ketika biji anggur ditanam di sana, buah anggurnya cita rasanya menjadi berbeda. Topografi, climate, soil, ya kan, produsernya, cara pengelolaan, know-how-nya seperti apa gitu. Akhirnya menghasilkan spesifik produk dengan kualitas dan reputasi tertentu. This one is gambaran dari geographical indication. Oke, geographical indication itu sangat bermanfaat dari aspek ekonomi. Kemudian kalau kemudian orang Sempens itu tahu ternyata unsur hara di tanahnya itu memberikan pembeda gitu ya. Maka kemudian tentu saja masyarakat Sempens itu akan mempreserve tanahnya. Jangan sampai tanah saya rusak, jangan sampai segala macam. Sehingga itu adalah persoalan menjaga lingkungan agar sustain gitu ya. Ketika tanahnya tetap misalnya unsur hara itu muncul karena penghijauannya seperti ini ya, outside segala macam seperti ini di Sempens. Maka orang sekitar itu agar anggurnya tetap bercita rasa tertentu, tentu dia akan mempreserve lingkungannya. Gitu ya Bapak sekalian. Sehingga kemudian masyarakatnya juga kemudian tumbuh tanggung jawab kolektif untuk sama-sama mempertahankan reputasi baik hasil yang diproduksi dari daerahnya. Ya. Ini data kecil. Jadi di daerah Sempens itu turnover-nya sampai 21 billion euro. Something itu, kaya itu orang situ. Oke. Nah, sekarang saya berikan contohnya Bapak Ibu sekalian, geographical indication untuk level dunia Bapak Ibu sekalian. Kalau Darjeeling tea itu dari India, Italia terkenal dengan Pomergano Reggiano cheese seperti ini, India basmati, France yang tadi saya katakan Champagne, Portugal itu ini California, US itu jus jeruknya, Meksiko tequila. Itu. Nah, kemudian this one, understanding the label. Jadi ini Santa Clara something. Nah, ini example of champagne seperti ini Bapak Ibu sekalian tadi yang saya ceritakan tadi, champagne ada di sini dan seterusnya. Nah, Slovenia terkenal dengan apa? Negara Slovenia, saya nggak bisa baca tulisannya sulit kayak gini ya. Ini produk-produk yang geographical indication-nya didaftarkan oleh Slovenia. Bagaimana dengan ASEAN? Ini data lama, Bapak Ibu sekalian ya. Saya masih belum ketemu lagi data yang terbaru. Saya sih mengharapkannya Indonesia itu harusnya di tempat teratas karena kan kita secara budaya kaya, secara alam kita kaya. Masa iya sih kita kalah sama Thailand? Ini hanya Thailand tuh cuma ini loh Pak. Thailand tuh cuma ini Filipina pula ya, bukan Thailand ya. Thailand sebelah mana ya?
This is Philippines, right? Thailand itu sebelah sini. Cuma segini toh loh, kita segini. Tapi masalahnya Thailand tuh pinter ngopeni sumber daya alamnya. Rajin daftarin. Sehingga masa sih Indonesia segede ini cuma 52 indikasi geografisnya. Pasti bosan dan banyak sebetulnya kan. Tapi this is what we have until 2016. Saya belum dapat figur yang terbaru, nanti saya akan mengupdate. Tapi ini gambarannya Bapak Ibu sekalian, ini seperti ini. Yang didaftarkan apa saja? Coba dilihat ini Bapak Ibu sekalian. Kalau dari Thailand itu sutra didaftarkan. Kemudian saus ikan. Kalau kita makan supe gitu ya, Vietnam itu sausnya enak sekali ya, sampai rasanya pe banget gitu, nggak bisa itu ya saus pe yang saya nggak tahu terbuat dari apa, yang jelas bukan tiram dicampurin nggak ada kayak gitu, kasusnya khusus. Indonesia yang didaftarkan adalah Kintamani kopi, kalau di Malaysia Sabah tea, kalau di Kamboja ada apa ini merica hitam. Ternyata dragon fruit itu didaftarkannya di Vietnam loh, bukan di kita. Kemudian Indonesia ada Jepara, kemudian beras, ini Thailand itu juga mendaftarkan nanasnya dari Thailand. Nah, kita juga punya nanas banyak, tapi kalau kita nggak daftarin. This one, Kamboja itu finest kampot pepper dari Kamboja. Ini di pasarannya di Eropa luar biasa. Harganya per kilonya 425. Sementara kalau pepper dari Vietnam harganya cuma 8 dolar sekilo. Kalau yang dari Kamboja harganya 425. Anda bisa bayangkan nilai komersialnya jadi sangat tinggi gitu ya. Ketika kita bisa apa yang beda sih? Merica hitamnya Kamboja dengan merica hitamnya Vietnam. Karena Kamboja bisa membuktikan keunggulan produksinya, maka kemudian gain ekonominya juga tinggi di sini. This is Thailand ya, Thailand. Indonesia, sedikit yang sudah didaftarkan itu adalah kopi gayo, lada muntok, ukiran kayu Jepara, kopi Kintamani, seputar itu padahal banyak luar biasa. Kalau mau kain aja sih nggak kurang-kurang kain ya. Kain motif batiknya Madura itu eksotik, pilihan warnanya berbeda, itu kalau mau didaftarkan itu sangat potensial. Ya memang Indonesia perlu lebih agresif lagi dan lebih ini kita itu memang perlu effort untuk merawat dan mendokumentasikan kekayaan yang kita punya gitu ya. Kalau enggak nanti kalah. Ini loh Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lihat ini kan sedih, masa Thailand 89 kita loh cuma 52. Tugas-tugasnya kaum akademisi, praktisi dan segala macam lah ya untuk memaksimalkan itu. This one, penghasil kopi spesial. Nah, ini sudah didaftarkan kopi Toraja, kopi Kintamani, Bajawa, Baliem dan seterusnya gitu ya. Malaysia ini. Oke. Itu tentang indikasi geografis. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Saya lanjut ya. Paten sekarang. Paten undang-undangnya kita yang terbaru adalah ini. Peraturannya adalah ini. Kemudian Perpres dan seterusnya ini aturan tentang regulasinya tentang terkait paten. Paten itu apa sih? Paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Kemudian invensi itu apa sih? Ide yang dituangkan dalam memecahkan masalah di bidang teknologi dapat berubah produk atau proses, penyempurnaan atau pengembangan produk atau proses. Itu adalah invensi, gitu ya. Perlindungan patennya berapa lama? 20 tahun saja. Kenapa kok enggak lama, kok nggak bisa lebih lama ya rugi? Karena teknologi itu kan berkembangnya cepat. Jadi kalau diharapkan setelah 20 tahun maka akan ada perkembangan baru lagi terkait dengan karena kan teknologi nggak mungkin stay sama sekarang dengan 20 tahun yang lalu. Jadi harapannya 20 tahun ke depan teknologi itu sudah lebih advance dari mula-mula dia ditemukan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ngomong paten itu panjenengan semua jangan terlampau memikirkan yang ruwet-ruwet ya Bapak Ibu sekalian. Paten itu kalau kita lihat di sekeliling kita banyak, Pak. Monggo sekarang dilihat handphonenya. Handphone ini kalau yang dulu handphone masih tekan-tekan ya kan. Kemudian sekarang sudah ada layar sentuh.
Sekarang handphone cuma bisa telepon sama tulis SMS dulu ya. Sekarang di handphone ini kita bisa pakai kamera, bisa pakai untuk rekam suara. Kita bisa di handphone ini sudah sangat smart kan gitu ya. Itu contoh paten Bapak Ibu sekalian sekitar kita. Panjenengan semua di kamarnya ada AC, itu paten. Nggak usah AC, kipas angin itu pun paten. Mobil di garasi panjenengan semua itu sebadannya mobil itu paten semua. Jam tangan yang panjenengan pakai itu paten. Ada patennya. Ada paten sederhana, ada paten yang complicated. Kalau paten complicated biasanya berkaitan dengan Pak Habibie, ya kan, pesawat terbang atau kemudian paten berkaitan dengan mesin mesin penyulingan di pabrik kimia atau mesin di bubur pembuatan penghancuran bubur kertas untuk di pabrik kertas misalnya itu. Biasanya kita segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi kemudian bisa dipabrikasi mengandung unsur invention tadi itu, maka that's all patent. Desain. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Kalau biasanya buka ini digeser, kemudian laptopnya bisa dibuka tutup, sekarang malah ada laptop yang bisa diceglak dan segala macam. That's all patent, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah contoh. Jadi pada tahun 2016 negara mana yang paling banyak mendaftarkan patennya? IBM ternyata 8.023 paten. Dalam 1 tahun dia naik 7,8%. Banyak sekali. Dilihat ada Google, ada Samsung, ada IBM, ada Samsung, ada Canon, ada Intel, ada Google, ada GE, General Electric, ya Microsoft, LG, dada langsung. Oke. Nah, ini saya ada contoh data sedikit Bapak Ibu sekalian. Kalau di bidang otomotif, siapa yang paling depan? Bosch ternyata. Setelah itu Audi. Setelah itu Continental, setelah itu Ford, GM, BMW, Toyota, Volkswagen. Kayaknya mobil ini nggak masuk di Indonesia ya. Kita juga nggak tahu kalau Google itu juga bikin mobil. So this one is Bosch, Audi, Continental, Ford. Ini kenal otomotif. Nah, di pharmaceutical, di bintang farmasi siapa? Kita kenal Pfizer gara-gara COVID ya. Tapi kalau Johnson Johnson itu kita kenalnya sudah sejak lama. Rose, Pfizer, AstraZeneca, Abbott itu adalah yang kalau Abbott mungkin dari dulu ya, obat-obat sudah banyak. Tapi Pfizer saya nggak seberapa kenal. Tapi kita semua tiba-tiba kenal Pfizer karena vaksinasi COVID kemarin. Itu ya. Di pharmaceutical dalam level dunia ini yang terbanyak. Kemudian kita lihat untuk sektor renewable energy, LG, GE, GM, ini semuanya. Anda bisa lihat, luar biasa ya, merek-merek besar. Ini semua merek ada di sekeliling kita. Itu patennya. Jadi sekaligus pada slide ini Anda bisa melihat ada merek, kemudian ada perolehan paten, gitu ya. Anda bisa lihat seperti ini. Oke. Kemudian di Amerika Serikat sendiri pada tahun 2016, saya nanti akan cari ya data terkini ya. Yang top 10 penerima paten siapa? IBM, Samsung, Canon, dan seterusnya. Luar biasa ya. Ini keluar perusahaan-perusahaan giga ini. Oke. Ternyata di India itu penerima patennya paling banyak orang negara paten yang berasal dari Amerika Serikat. Itu lumayan ya. Oke, good. Nah, tadi paten, sekarang plant variety. Kalau paten tadi itu diletakkan pada teknologi berbasis industri. Kalau plant variety itu penemuan Bapak Ibu sekalian, tapi itu pada plant, pada tanaman. Kalau pada hewan itu uji etiknya mungkin yang akan sulit. Kita pernah dulu ada kasus kalau ingat ada domba Dolly ya Bapak ingat ya. Itu kan tidak dikembangkan lagi teknologi itu karena aspek etiknya yang tidak lolos karena etiknya hewan itu akan berkaitan dengan manusia juga. But this one is plant variety.
Plant variety itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Jadi misalnya plant variety itu biasanya digunakan sebagai upaya untuk misalnya kalau yang kita lihat di sini nih Bapak sekalian, misalnya, oke. Plant variety itu adalah digunakan untuk menambah variannya, kemudian meningkatkan kemanfaatannya, kemudian meningkatkan nilai komersial dan eksploitasinya dari aspek ekonomi, dan yang berikutnya adalah eh, untuk sustainability agar varian-varian yang sudah beraneka ragam itu tetap lestari gitu. Jangan sampai ada satu varian punah karena nggak bisa survive oleh alam. Sehingga plant variety itu teknologi yang diciptakan dalam konteks pembudidayaan tanaman untuk maksud-maksud yang seperti ini. Ya. Oke, teknologi kunci yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tanaman itu adalah plant variety yang pertama. Karena ya tadi itu, kalau misalnya padi itu biasanya hanya bisa dipanen setiap 6 bulan sekali, dengan plant variety diupayakan setiap 3 bulan sekali gitu. Berkaitan dengan irigasi, permesinan, fertilizer, sama chemical. Jadi plant variety itu menempati tempat yang utama dalam sektor budidaya. Oke ya. This one ini. Nah, saya tunjukkan saja Bapak Ibu sekalian, kalau ini contoh-contoh yang paling utama adalah untuk mencari jalan keluar terhadap makanan pokok. Ini saya tunjukkan ke ini ya. Nah, ini di Afrika Bapak Ibu sekalian, di New Rest for Africa. Tadinya Afrika sangat kering. Kita tahu Afrika itu kering sekali. Sehingga dia perlu punya benih padi yang bisa tumbuh dengan subur di tanah dengan tingkat kekeringan yang seperti ada di Afrika. Yang seperti itu. Sehingga kemudian yang dihasilkan adalah high yield, less tolerant pada Afrika. Nah, persoalannya adalah bagaimana survive terhadap lingkungannya Afrika. Disease ini. Nah, kemudian yang dihasilkan adalah tadinya kalau yang tanpa plant variety seperti ini. Kecil-kecil, bulirnya kecil-kecil gitu ya. Kemudian sampai dengan Nerika 4 sudah mulai besar gitu ya. Kemudian Nerika yang 10 baru kemudian mulai besar, lebih banyak dan lebih lonjong. Mungkin kalau orang Afrika sukanya bulir-bulir padi yang tidak kayak padinya kita gitu ya. So ini cara pada negara-negara dengan kondisi alam menantang itu memang sangat memerlukan plant variety, budidaya tanaman itu. Karena memang kalau tidak dia akan menderita. Misalnya tentang alamnya yang kekeringan, kemudian tanamannya mungkin bagaimana agar tidak cepat busuk gitu ya. Kemudian kalau budidaya tempe itu bagaimana kalau bakterinya itu tidak tempe matangnya tempe itu matangnya enaknya diperpanjang, atau maksudnya kalau sudah jadi tempe maka jangan cepat-cepat busuk. Itu hal kayak gitu itu memang diperlukan kalau di plant variety gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan nggak berkaitan dengan plant variety? Kalau di sekitar kita itu, kalau saya dulu guyonannya sama, ini contoh Bapak Ibu sekalian di gambar ini, Yuna rice di Cina, domestic rice. Sebelum ada plant variety-nya dia akan seperti ini, gampang membusuk, nggak survive. Tapi kemudian kalau ini disempurnakan bisa menjadi seperti ini. Tahun 2010, Aichi Agricultural Research Center sukses membreeding highly potential variety against rice blast production. Nah, ini dibreeding sehingga kualitas padinya lebih bagus, kemudian tidak cepat layu atau lebih tahan terhadap lingkungan dan hama dan seterusnya. Itu ya, gitu. Ini kalau yang di Afrika jelas. Baik, saya masuk pada yang berikutnya, yaitu pada desain industri, Bapak Ibu sekalian. Desain industri itu titik tekan, kalau paten itu titik tekannya pada fungsi, pada kebaruan fungsi. Bagaimana paten itu bisa mengelevate, meningkatkan kualitas hidup manusia dengan teknologi yang mereka ciptakan. That's patent. Tetapi kalau desain industri yang lebih dihargai itu adalah kreasi, sudah saya kasih tulisan merah-merah, kreasi dan kesan estetisnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian ya.
Peraturan perundang-undangnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat nanti. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Kalau yang seperti ini kursi, seperti angka 4 kebalik, ya kan? Kursi ini sudah agak modern kalau menurut saya karena lebih halus, tapi basically kursi akan seperti ini kan ya. Nah, kalau kursi yang seperti ini mau dimintakan desain industri mungkin ditolak karena tidak ada unsur kreasi dan tidak ada kesan estetisnya di sini. Bandingkan dengan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kursi seperti ini bisa dimintakan desain industri. Anda bisa lihat bentuknya luar biasa, yang melengkung dan seterusnya. This is kreasinya kelihatan. This is nice, this is nice. Dan estetikanya, fungsinya kursi, fungsinya nggak mau 4 atau mau kayak gini, fungsinya tetap aja kursi gitu. Tapi kalau pada desain industri yang lebih dihargai, yang lebih dilihat itu adalah kreasi, daya kreasinya dan itunya estetisnya. This one. Ini sepeda jadul, sepeda kumbang, seperti ini. Kalau dulu ketika sepeda baru diciptakan, ini dapat paten ini, segala macam ya kan. Tetapi kalau dari desain industri, ini nggak bisa diapa-apakan, karena itu sepeda sebagai bentuk dasarnya. Tapi kalau kemudian dirubah menjadi seperti ini, lain persoalan. Gitu ya. Anda bisa lihat, kalau seperti ini, desain industri daftarinnya. Fungsinya sama, sepeda, tapi kan ada kreasinya, ada estetisnya, mungkin juga ada paten sederhananya, karena Anda bisa lihat sepeda bisa ditekuk-tekuk kayak begini ini, sepeda Brompton kayak gitu tuh, jadi luar biasa. Seperti ini luar biasa, ya kan? Nah, ini terlebih lagi desain industri terkait dengan peralatan rumah tangga. Teko yang biasanya kayak gini jadinya sangat sophisticated. Ini juga teko, ini dispenser. Ini luar biasa kalau menurut saya ini adalah desain industri yang unik dan menarik ya. Jadi kalau di coffee break, kalau di hotel-hotel, tangannya kita handful kan, satu bawa kopi, satu bawa piring kue gitu. Tapi kalau yang di sini enak, satu saja. Toh juga kalau kita minum kopi nggak akan banyak-banyak kan kalau coffee break, satunya lagi tempat untuk kue. Itu menarik. Ini juga saya senang kalau misalnya ada, menarik ini bagaimana menyimpan pisau dengan berbagai ukuran tetapi pada tempat yang rapi, nggak perlu di banyak-banyak space yang digunakan. This one is also menarik. Ini kayak setrikanya Star Trek gitu ya. Ini setrika, tapi estetis sekali. Ini estetis, cuman sulit untuk bersihkannya ya kan. Kaki meja dibikin kayak gini cantik sekali kan. Jadi nggak usah ditaplaki, kalau ditaplaki nanti kakinya nggak kelihatan. But this one is unik. Ini kan, meja aja, tapi kakinya nggak 4, kakinya banyak gitu. This one, setrika minimalis dan seterusnya. Ini juga termasuk desain industri. Kalau kita pergi-pergi ke luar negeri, colokannya seringkali berbeda, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya ke Eropa bawa colokan ini, ke Amerika bawa colokan ini suka ribet. Jadi ini luar biasa, kemanfaatan ada, daya kreasinya ada, estetis juga ada. Bagaimana dalam satu colokan kita bisa memanfaatkannya untuk banyak di banyak tempat gitu. Yang 3 dan seterusnya. Menarik ya. Oke, itu adalah tentang desain industri. Sekarang rahasia dagang. Nah, rahasia dagang itu apa Bapak Ibu sekalian? Yang sering kalau rahasia dagang itu sederhananya seperti ini. Kalau anak kecil Bapak Ibu sekalian, kalau dia makan ayam goreng yang berbau tepung itu, dia bisa rasakan, oh ini McD, oh ini KFC, oh ini Toby, dan seterusnya, atau ini Arby's dan seterusnya gitu. Kenapa? Sama-sama ayam digoreng, dibalut tepung, tapi kombinasi rasanya itu sangat distintif, sangat berbeda. Sehingga kita bisa menentukan, oh ini ayamnya ini ayamnya itu, gitu kan. Sehingga itu kalau dalam sisi makanan. Belum lagi kalau dari sisi obat. Belum lagi kalau dari sisi makanan, resep obat. Kemudian biasanya tidak hanya itu, rumus-rumus untuk marketing atau apapun, everything is rahasia dagang. Rahasia dagang itu komponennya satu, komersial,
valuable information yang bersifat komersial. Jadi jangan dikasih ke semua orang karena ketika itu bisa berdaya jual gitu kan. Contohnya, ya data pribadinya penggunanya Yahoo, Facebook dijual, ya itu informasi rahasia karena apa? Bersama-sama dengan data itu sangat berguna bagi orang-orang marketing kan. Oh ya kecenderungan orang Indonesia kalau misalnya kalau membeli sabun misalnya, sabun apa, itu bisa bisa tampak preferensi Anda untuk dalam terhadap barang tertentu itu sangat sangat tampak di apa sosial media yang Anda pergunakan. Kemudian karena dia mempunyai nilai komersial yang berharga, maka dia dilindungi. Tidak pada semua orang ini disampaikan. Sama halnya kalau kemudian orang punya resep makanan enak kan nggak ngomong, ini resepnya apa? Langsung dia bilang, kan nggak bilang begitu, itu rahasia. Karena kenapa? Kalau menemukan resep yang tepat, itu dia berkali-kali nyoba. Tepungnya kebanyakan, ininya kebanyakan, terlalu lama nguleni, dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian commercially kemudian mempunyai apa competitive advantage. Jadi apa rahasia dagang pengetahuan itu menjadikan Anda mempunyai nilai jual lebih tinggi dari yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah not readily known. Jadi bukan menjadi pengetahuan umum. Maaf sini. Oke, jadi komponen trade secret adalah commercially valuable information, kemudian mempunyai nilai kompetitif, tidak diketahui, not readily known. Jadi tidak seperti semua orang tahu gitu ya. Misalnya apa yang semua orang tahu itu contoh informasi apa ya Bapak sekalian? Apa ya? Udah nanti sambil jalan ya. Pokoknya intinya komponennya ini. Nah, trade secret itu Bapak Ibu sekalian tadi yang saya sampaikan kalau dari sisi pengobatan rumus ya kan karena ini digabungkan dengan ini jadinya ini digabungkan dengan ini jadinya ini gitu ya, trade secret. Oke, jadi secret itu artinya apa? Secret apa? Subject to protection. Jadi di dalam undang-undang rahasia dagang itu ditentukan. Jadi kalau memang itu informasi rahasia, maka penting diatur tata cara merahasiakannya gitu. Jadi kalau memang itu rahasia, ya diupayakan sedemikian rupa agar tetap rahasia. Jadi kalau dalam trade secret itu berlaku piramida terbalik. Semakin rendah posisimu, jumlahmu banyak, ya satunya lagi, maka akan sedikit yang kamu ketahui. Tapi ketika Anda berada di puncak hanya sedikit, maka kemudian begini, maka semua informasi akan semakin banyak Anda ketahui. Nanti saya akan sampaikan piramida terbaliknya untuk bisa memahami. Oleh karena itu, misalnya pada McDonald ya, kalau Anda pada posisi di tengah, maka Anda harus tahu proses produksi burgernya atau apanya gitu. Jadi artinya setiap level. Kalau kerjanya di McDonald bagian di depan front gitu ya, dia nggak akan tahu banyak. Dia hanya tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin ini. Yang bagian kitchen juga tidak tahu tepungnya itu komposisinya apa karena datangnya sudah tepung. Bapak Ibu sekalian jangan ini ya, apa nggak usah jauh-jauh. Kalau di Surabaya itu ada ayam goreng pemuda, sangat terkenal. Dari saya kecil sampai sekarang sangat terkenal. Karena sangat enaknya ayam goreng itu, kalau Bapak misalkan ke Surabaya makan itu deh, yang asli ada di Jalan Tidar sekarang. Sekarang banyak ada Citra Pemuda, ada Pemuda ini dan seterusnya. Nah, yang bikin saya selalu kangen datang ke ayam goreng pemuda itu ada kenapa? Kecapnya. Kita ini kan kalau kemudian makan sesuatu seperti masa lalu kita itu kan seneng gitu ya. Saya itu memang kecapnya tidak berubah dari saya kecil, begini rasanya. Saya tanya waktu itu, "Ini kecap apa?" "Nggak tahu Ibu, itu campuran." Dan dia nggak tahu, bisa sedemikian kental, dicampur apa, komposisi apa, kita nggak pernah tahu. Menarik ya, Bapak-Ibu sekalian. Saya yakin kalau di Madura juga banyak sekali itu, apa, makanan-makanan legendaris yang tetap dijaga keasliannya, kan gitu ya.
cita rasanya sampai sekarang. So this one is patent dan trade secret. Ini biasanya kalau pada kelas kalau di S1-nya UNER itu ada mata kuliah hukum kekayaan intelektual bagus sekalian. Jadi kemudian pertimbangannya mana yang dipatenkan, mana yang tidak usah didisclose karena akan lebih bermanfaat untuk dilindungi dengan trade secret itu ada di sini pertimbangannya. Itu ya. Ini juga kemudian kelebihan dan kekurangannya berkaitan dengan ini. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, desain tata letak sirkuit terpadu. Setiap gadget gawainya Anda itu pasti akan ada chipnya. Dan chip itu semakin lama semakin kecil, Bapak Ibu sekalian. Anda pasti ingat ya, dulu generasi pertama laptop kan tebel gitu ya. Laptop sekarang semakin slim, semakin tipis, semakin ringan, dan seterusnya. Kalau bisa kayak gitu karena Anda lihat prosesornya bisa seujung kuku tapi bisa menggerakkan segini banyak. That's why kemudian ini tidak cukup dilindungi dengan paten, tidak cukup dilindungi dengan copyright, tetapi dia punya rezim hukum sendiri untuk mengcover ini. Kalau Anda lihat di sini tuh petanya copyrightable. Tetapi bagaimana mengkaitkan ini dan ini paten. Ini adalah otak yang ditempelkan pada sebuah alat dan alat itu bekerja, that's patentable. Layoutnya ini copyrightable. Tapi kemudian tidak cukup, ada beberapa aspek yang nggak terjangkau kalau hanya dengan paten dan copyright, sehingga kemudian muncul integrated circuit, desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi sekarang bisa lihat lagi handphone. Handphone itu ada patennya apa? Aspek desainnya, kameranya, baterainya, scrolling, touchscreens, bounce back, dan sebagainya. Trademarknya apa? Nah, ini ada trademarknya. Trade secretnya apa? Ya, strategi bisnisnya kita nggak pernah tahu, dan seterusnya. Copyrightnya apa ya? Tampilannya, softwarenya, aplikasinya, anchors-nya, that's everything. So, dalam satu benda ini ada aspek HKI yang bermacam-macam. This kenapa? Oke, kalau Bapak Ibu sekalian ingin belajar lebih jauh tentang IPRs, itu ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, ini DPIG ini bisa dilihat. Ini yang berikutnya adalah yang di WTO dan ini di WIPO, World Intellectual Property Organization. Gitu. Sudah Pak, saya ini ngejar setoran. Ada pertanyaan Pak? 1 jam pengenalan tentang IPR. Ada pertanyaan Pak? Ini tadi kita akhiri untuk tatap muka yang pertama berkaitan dengan pengantar tentang IPR. Kita break